Hello, welcome back to this safe space. Bareng gue lagi, Yas dan Tanjung. uh, di channel Hard Worker, di mana di sini kita akan ngebahas soal tentang kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang beda nih Mas untuk hari ini, karena hari ini kita nggak akan ngomongin soal masalah-masalah kehidupan, tapi kita akan ngomongin gimana caranya bisa overcome masalah-masalah itu dengan cara healing. Karena tema kita hari ini adalah healing. Betul. Dan nanti juga gue akan kasih tahu ke kalian semua apa sih tuh healing dan kira-kira kapan ya kita butuh healing, Mas? Terus kira-kira ciri-ciri kalau kita sudah healing tuh seperti apa? Kira-kira kalau misalkan efek-efek yang udah kita bisa rasain nih kalau misalkan kita udah healing tuh seperti apa, nanti akan gue jelasin semuanya di video ini, makanya stay tune terus sampai akhir video, oke? Nah, sekarang ada pertanyaan nih, apa ya kira-kira healing itu? Kalau menurut gue sendiri pribadi, healing itu adalah suatu tindakan yang kita ambil, yang kita lakuin ketika kita sudah nggak bisa lagi nih menghandle isi pikiran kita gitu. Kita harus ngeluarin itu atau kita harus ngebuang itu dengan cara ya itu healing. Makanya orang-orang ngelakuin healing untuk tanda kutip stress relief-nya mereka gitu. Betul. Nah, kira-kira apa nih Mas, kalau menurut dari lu sendiri ya, self healing versi lu itu apa? Kalau gua mungkin yang pertama tuh pasti jalan-jalan ya. Oh. Keluar dari aktivitas yang Iya. biasanya gitu kan. Ya sih, itu paling common, tapi Benar. sebenarnya itu nggak cuma itu, tapi itu paling common memang. Benar, ya kan? Biasanya kalau lu liburan biasanya kemana tuh Mas? Kalau boleh tahu. Yang jelas sih keluar dari hiruk pikuk kota ya. Itu kayak Contoh nih, ngebantu banget gua. contoh kota di mana yang paling lu sering datengin ketika lu ngerasa, gue udah stres banget nih, gue butuh healing. Mungkin Bandung lah, Bandung. atau kalau misalkan yang dekat-dekat daerah sekitar Jakarta mungkin daerah Puncak, Bogor iya gitu sih, kan. yang dingin-dingin ya, yang seger-seger gitu. ya gitu. Tapi kalau mau cari suasana yang beda, di Jakarta pun sendiri ya banyak gitu tempat kita untuk healing gitu. Tapi kalau misalkan disuruh milih nih ya antara gunung sama pantai, lu pilih yang mana? Gunung. Gunung. Berarti lu beda sama gue. Karena gue anak pantai. Gue suka banget sama pantai. Enggak, kalau ke pantai itu kita panas. tuh bukan panas gitu. Kayaknya susah buat bisa berlama-lama gitu. Sedangkan kalau kita mau mau healing tuh butuh waktu yang lama, terus nangis pikiran gitu lah. Jadi yang suka yang dingin-dingin ya. Benar. Cuma kalau buat gue justru kebalikannya. Gue sukanya justru kala panas, karena kalau di situasi gunung kan dingin ya. Gue tuh suka kadang kayak jadi nggak pengen lama-lama, nggak betah gitu lama-lama gitu. Pengennya kayak pengen pulang aja, kan dingin kan. Tapi kalau di pantai, kalau panas itu tuh masih bisa neduh kan, bisa pakai payung atau apa segala macam gitu. Jadi gue lebih suka pantai sih, dan ditambah tuh ngeliat airnya tuh jadi ikutan tenang kalau buat gue gitu. Okay. Tapi ada juga nih Mas hal-hal yang bisa kita lakuin selain kita traveling gitu ya. Selain untuk kita, kalau traveling kan ini ya buang duit pertama. Maksudnya kayak kalau kita ada cost-nya buat liburan, kalau nggak ada gimana? Jadi kita di sini ngebantuin orang-orang yang nggak punya cost untuk liburan atau uangnya belum cukup nih Mas untuk liburan. Jadi kita kasih alternatif nih Mas untuk mereka yang pengen healing tapi secara murah meriah gitu. Apa aja tuh? Kalau dari gue pribadi, gue biasanya untuk self healing tuh Mas, kalau nggak meditasi, yoga, yang paling sering adalah gue ngelakuin hobi gue, which is nyanyi. Itu udah sangat-sangat healing banget sih buat gue pasti gitu. Jadi kayak ketika gue udah burn out, gue udah kayak udahlah gitu kan, itu gue nyanyi sesuai sama apa yang isi hati gue gitu, apa yang gue rasain, terus gue keluarin semua dari nyanyian gitu ya. Itu dadak aja hilang gitu, kayak bisa kayak lega gitu karena udah ngeluarin emosi melalui lagu gitu. Kalau apalagi Mas, kira-kira ada lagi nggak ya? Kalau dari pribadi gimana? Kalau misalkan dengan cost yang murah ya. Iya, kalau dari pribadi mungkin makan sih. Makanan favorit gitu yang. Iya, masak mungkin ya, kayak masak sendiri gitu ya. Coba hal-hal baru gitu ya. Oke. Itu juga termasuk healing sih. Oh iya, satu lagi gue lupa.
yang biasa gue lakuin sebenarnya kayak journaling itu paling penting sih. Jadi kayak misalkan ketika lo feeling burnout, itu ngebantu juga ketika lo journaling hal-hal apa aja yang lo syukurin hari ini gitu. Misalkan kayak lo masih bisa bernafas, itu juga kayak bisa bikin jadinya self of gratitude kalian tuh muncul, akhirnya jadi kalian bisa healing kayak gitu. Kalau gue sih gitu, maksudnya kayak kalau gue cara gue healing yang mau murah-murah kan, kalau nulis kan nggak bayar ya, gratis gitu. Jadi dan itu kebantu sih gitu. Benar. Tapi ada lagi nih Mas yang mungkin orang-orang bingung, mungkin ada yang nggak sadar gitu ketika sebenarnya dia butuh healing, misalkan butuh healing tapi dia saking overwhelmnya sama kerjaan misalkan, atau saking overwhelmnya sama masalah-masalah di kehidupannya dia, jadi dia kayak nggak sadar kalau dia tuh butuh. Nah, gue ada sih beberapa ciri-ciri ketika kita memang udah sebenarnya butuh healing, yang kebanyakan orang tuh ignore gitu. Paling salah satunya ini sih ya, kayak kalau misalkan kita udah feeling burnout, kalau misalkan kita udah kayaknya nggak jadi sensian gitu, jadi dikit-dikit kayak ke-trigger, dikit-dikit ke-trigger. Ngerasa dunia ini nyebelin semua. Terus merasa kayak ini orang-orang kok pada nyebelin ya gitu. Itu tuh tanda-tandanya ketika butuh istirahat, lo butuh healing. Dan yang paling parah sih, yang paling parah ya menurut gue, yang paling parah adalah ketika badan lo udah sakit-sakit. Itu ada dampaknya untuk kesehatan kita juga. Iya, parah banget. Itu udah, kalau itu udah akut, lo harus segera mungkin untuk healing apapun ya. Maksudnya maksudnya kayak sesimpel lo tidur aja itu udah healing sih gitu. Ya, betul. Karena kalau lo nggak treating your burnout gitu, kalau lo nggak take a time for healing gitu ketika lo udah burnout, ya itu tadi bisa jadi insomnia juga, bisa jadi sakit macam-macam, ada sakit pinggang segala macam, pokoknya kayak banyak deh gitu. Sakitnya sih minor tapi matters gitu. Makanya kayak segeralah kalau menemukan tanda-tanda kayak gitu ya, segeralah kalian take your time, mungkin cuti, mungkin izin atau apalah, pokoknya take your time untuk healing. Yang harusnya kita healing jadi healingnya ke rumah sakit. Iya, jangan sampai ke rumah sakit, karena kalau healing ke rumah sakit bayar ya, mahal gitu. Jadi kesehatan itu nomor satu. Nah, buat kalian nih yang gue udah ngerasa kayak gue udah healing nih, gue udah sempat liburan, gue udah makan makanan enak, gue udah nonton film komedi, gue udah journaling segala macam, gue udah melakukan apapun yang lo sebutin nih, misalkan yang aku udah ngelakuin nih Kak, apa yang kakak sebutin gitu, cara-cara healing gitu kan. Tapi aku masih belum tahu nih Kak, maksudnya kalau misalkan aku tuh udah dikategorikan udah heal belum sih gitu kan. Mungkin ada yang masih bingung gitu kan. Ini gue udah heal belum sih? Gue udah ngelakuin itu sih, tapi kayaknya kok nggak ada yang berubah ya gitu. Dan lu tuh bingung gitu ya. Karena gue juga pernah ketemu orang kayak gitu. Dia udah liburan segala macam, tapi ngerasanya kayak sama aja, malah capek kan habis liburan gitu kan. Habis jalan-jalan malah terus langsung kerja besokannya, terus kayak capek, malah jadi kayak gitu. Tapi jangan terburu-buru ngambil kesimpulan dulu. Lo lihat dulu, gue punya nih ciri-cirinya kalau lo tuh beneran udah healing atau belum. Salah satunya tuh dengan kayak misalkan lo harus ini deh, lo kayak tes aja, tes. Kalau lo sebelum healing nih, lo ke-trigger apa nih? Lo apa yang men-trigger lo? Apa yang men-trigger emosi lo ketika lo belum healing? Misalkan kerjaan, disuruh bos ini itu, lo ke-trigger kayak marah gitu kan. Kayak aduh nggak bisa nih, gue nggak ini, itu belum healing tuh. Tapi ketika udah misalkan udah kerja lagi nih, balik setelah lo healing gitu ya. Benar. Dan ketika disuruh-suruh sama bos dan lo nggak ke-trigger lagi tuh kayak oh berarti gue udah healing nih. Atau sebenarnya masih ke-trigger tapi sudah bisa dikendalikan. Ya, misalnya udah gitu, bisa lo kendalikin gitu, kayak ya udahlah gitu, kayak gue bawa santai aja. Nah itu tandanya lo udah healing gitu. Dan
kalau buat gue pribadi nih sebenarnya despite dari apa yang kita omongin ya, despite dari apa yang kita omongin semua di belakang tadi, healing nomor satu dan yang paling penting buat gue tuh balik lagi ke Tuhan sih. Kayak lo beribadah sama Tuhan itu udah berdoa sama Tuhan, kayak curhat aja sama Tuhan itu udah buat gue itu udah healing paling the best sih gitu. Kalau lo pribadi misalkan setelah lo beribadah, kira-kira apa nih yang lo rasain gitu? Pertama mungkin gue ngerasa jauh lebih baik dari secara mental ya gitu. Pertama, jadi lebih tenang lah ya. Lebih tenang, terus pembawaan diri juga lebih damai gitu. Iya ya. Iya banget sih. Ada hal yang nggak bisa dikatakan dengan kata-kata sih. Kalau misalkan lo habis ibadah atau lo berbicara dengan Tuhan gitu ya, ngerasa tiba-tiba aja gitu kayak gue tahu deh habisnya mau ngapain gitu. Iya. Itu sih gitu. Itu menurut gue cara healing terbaik juga lah gitu. Iya parah banget sih. Itu jadi klub kusulnya kalau dari gue nggak apa-apa untuk ngelakuin semua hal yang tadi yang kita omongin itu nggak apa-apa banget, tapi jangan sampai lupa juga kalau kita tuh tetap butuh Tuhan ya gitu. Jangan pernah lupakan Tuhan. Lo boleh ngelakuin apapun versi healing lo yang lo mau, tapi kalau lo lupa sama Tuhan lo akan balik lagi depresi lagi dan burnout lagi gitu. Tapi ketika lo punya pegangan, mau sebenarnya apapun lo dan apapun healing yang lo lakuin itu pasti akan impactnya juga berasa di lo gitu ketika lo punya pegangan sama nggak punya pegangan ya benar, gitu. Benar. Dan healing itu kan awalnya itu karena kita punya masalah gitu. Begitu kita healing dan coba untuk liburan, rekreasi atau segala macam apa yang lo suka, tapi kalau misalkan Tuhan tidak menghendaki masa lalu selesai, percuma gitu. Iya. Nah itu words of the day tuh. So this has been a great session. Kalau kalian ngerasa kalian terbantu atau kalian jadi punya inspirasi, jadi punya kayak ide, seru juga nih kayaknya healing seperti apa yang tadi gue sama Mas Mei bilang, itu bisa jadi inspirasi kalian, bisa jadi kegiatan baru kalian. Itu mantep sih, kayak kita appreciate banget. Benar. Dan kalian yang mungkin punya cerita tentang kalian kalau healing tuh kemana, kalau kalian healing tuh ngapain ya Mas ya gitu kan. Nggak semua orang tuh healingnya liburan. Kalau ada yang healing liburan ya syukur alhamdulillah rezekinya banyak bisa liburan. Tapi kalau yang orang-orang yang mungkin secara keuangan nggak bisa liburan, itu kan mereka bisa ada mungkin aktivitas lain untuk kalian bisa healing. Nah itu kalian bisa sharing di sini ya, di komen. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like, subscribe, jangan lupa untuk selalu tahu update-update terbaru dari video kita. Tapi kalian jangan kemana-mana dulu nih, karena kita seperti biasa masih ada satu sesi lagi, yaitu sesi heartstring yang bisa kalian tonton dan enjoy. So for now that's it dari gue Yas dan gue Mia Tanjung. Hard worker, work with your heart, be a hard worker. Bye. Till next time. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu, semua baik-baik saja. Semua baik-baik saja.
Tuh, opening lancar. Nanti closing susah nih. Jangan sugesti gitu Nih, dong. gue share ya.